Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek 2 yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Cikalong Kulon, tema kearifan lokal, dengan judul melestarikan adat dan meningkatkan martabat melalui pencaksilat. Tujuan proyek 1. Peserta didik mengenal lebih dalam mengenai sejarah lahirnya pencaksilat aliran Cikalong, sekaligus mempelajari proses berdirinya aliran pencaksilat tersebut serta proses perkembangannya sehingga dikenal seperti sekarang ini. 2. Peserta didik mengidentifikasi beberapa jenis gerakan khusus atau jurus aliran pencaksilat Cikalong serta memahami makna filosofis gerakan tersebut. 3. Peserta didik mampu membandingkan berbagai aliran pencaksilat yang berkembang di Indonesia sebagai bahan pengayaan pengetahuan mengenai seni bela diri pencaksilat. 4. Peserta didik mampu berpikir kritis terhadap perbedaan yang terdapat di setiap gerakan pencaksilat yang berkembang di Indonesia. 5. Peserta didik mampu memperagakan berbagai jenis gerakan seni bela diri silat secara mandiri maupun berkelompok. 6. Peserta didik mampu menyebarluaskan ilmu serta keterampilan pencaksilat kepada masyarakat luas secara bergotong royong dengan berbagai cara dan kreativitas masing-masing menggunakan berbagai macam media yang tersedia secara efektif dan efisien. Alur kegiatan proyek 1. Pengenalan selama 1 hari. Peserta didik berkumpul di aula terbuka untuk berdoa bersama sebelum kegiatan pembekalan dimulai. Peserta didik melihat sekilas tayangan mengenai perkembangan budaya silat baik di Indonesia maupun di daerah Cikalong Kulon. Peserta didik menerima penjelasan mengenai tujuan proyek dilaksanakannya proyek 2. Peserta didik menyimak penjelasan narasumber mengenai sejarah singkat, tujuan pencaksilat, dan alur proses perkembangan pencaksilat di Cikalong Kulon sampai penyebarannya ke pelosok negeri di Indonesia. Peserta didik bertanya jawab dengan narasumber seputar materi yang dijelaskan mengenai seluk-beluk seni bela diri pencaksilat. Peserta didik membuat resume seputar materi pencaksilat yang disajikan oleh narasumber. Dua, kontekstualisasi selama 2 hari. Peserta didik berkumpul di lapangan upacara untuk dilakukan pengecekan absensi dan alat-alat tulis. Peserta didik melakukan doa bersama dipimpin oleh ketua proyek. Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu dari kelas 7 A, B, C, D, E dan kelas 7 F, G, H, I, J, K. Peserta didik kelas 7 A, B, C, D, E berangkat pada hari ke-1. Peserta didik kelas 7 F, G, H, I, J, K berangkat pada hari kedua. Peserta didik berangkat ke lokasi dengan berjalan kaki sejauh 1 km. Peserta didik tiba di lokasi dan langsung berkumpul di kawasan situs Gua Situ Jamban yang merupakan tempat berkhalwat Raden Kiai Haji Ibrahim Jayaperbata ketika beliau mendapatkan ilham membuat jurus-jurus silat Cikalongan.
Peserta didik menyimak penjelasan tentang sejarah awal mula daerah kawasan situs Gua Situ Jamban ini dipilih untuk menjadi tempat berkholwat Raden Kiai Haji Ibrahim Jaya Perbata. Peserta didik mencatat dan membuat resume dari apa yang disampaikan oleh narasumber di kawasan tersebut. 3. Aksi selama 9 hari. Peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu kelas 7A, B, C, kelas 7D, E, F, dan kelas 7G, H, I, J, K. Peserta didik berkumpul di lapangan upacara untuk dilakukan absensi kehadiran. Peserta didik mengamati berbagai gerakan atau jurus pencaksilat dimulai dari sikap penghormatan, posisi kuda-kuda kaki, dan posisi tangan sesuai yang dicontohkan oleh pelatih ahli. Peserta didik secara aktif mempraktikkan jurus-jurus silat seperti jenis pukulan, tangkisan lipatan, tendangan, dan sikutan seperti apa yang dicontohkan oleh pelatih ahli. Peserta didik berlatih secara berulang mempraktikkan jurus-jurus pencaksilat tersebut secara bertahap tanpa menggunakan musik atau gendang pencaksilat maupun menggunakan musik. Peserta didik berlatih bersama-sama guru pengajar kelas 7 untuk memberikan contoh keteladanan dan kebersamaan dalam melestarikan budaya pencaksilat aliran Cikalong. Refleksi peserta didik. 1. Apakah semua peserta didik aktif berkegiatan pencaksilat? 2. Apakah semua peserta didik mampu mencapai kompetensi keterampilan yang diharapkan? 3. Apakah semua peserta didik mampu mengikuti proses kegiatan praktik pencaksilat dengan baik? 4. Adakah perubahan sikap dan keterampilan siswa? Refleksi pendidik. 1. Apakah metode pembelajaran proyek yang digunakan sudah tepat? 2. Adakah metode pembelajaran lain yang lebih tepat untuk kegiatan praktik pencaksilat ini? 3. Apakah menemukan kendala lainnya? 4. Adakah strategi lain untuk menjawab kendala yang timbul? Evaluasi. Guru melakukan penilaian selama proyek berlangsung atau asesmen formatif. Bentuk asesmen: penilaian praktik keterampilan memperagakan jurus-jurus silat Cikalongan secara berkelompok. Produk berupa poster ajakan siswa kepada masyarakat luas untuk ikut melestarikan pencaksilat Cikalongan. Penilaian penerapan nilai-nilai filosofis seni bela diri pencaksilat dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk penilaian observasi atau pengamatan karakter. Adapun tindak lanjutnya selama 1 hari. 1. Peserta didik berkumpul sesuai kelompok yang dibuat untuk mengevaluasi dan merancang kegiatan yang dianggap kurang maksimal untuk dilakukan evaluasi bersama demi perbaikan di tahun depan. 2. Peserta didik diminta untuk mengungkapkan ide-ide baru dan inovasi baru dalam pembelajaran berbasis proyek. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.